Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada lagi di minggu yang kedua di bulan yang ke-6. Ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mensyukuri kasih Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kepada sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, jemaat yang ada di rumah gereja, yang mendengarkan lewat suara toa, bahkan yang mengikuti lewat live streaming Facebook, saya yakin dan percaya saat ini kita akan mempersiapkan hidup hati kita untuk ada di hadirat Tuhan. Dan saat ini segera kita akan mulaikan ibadah kita dan kita akan berdoa, dan doa nanti Ketua Komsel 7 Bapak Pendeta Muda Vence Tambun. Kepada Bapak dipersilahkan. Kita berdoa. Engkau Allah yang ajaib dan yang luar biasa, yang telah memperkenankan kami hari ini, umat-Mu, untuk datang kepadamu, baik kami yang berada di rumah gereja, bahkan umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami persiapkan hati kehidupan kami, terangkat kepada Tuhan, untuk memberikan pujian, pengagungan, dan penghormatan kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Karena ibadah itu adalah mengandung janji, baik kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Bahkan di dalam ibadah kami akan mendapat jaminan daripada Tuhan. Roti, makanan, air, minuman disediakan Tuhan, sakit penyakit dilalukan dalam kehidupan kami. Untuk itu sepenuhnya kehidupan kami bawa kepada Tuhan. Persekutuan ibadah dari awal sampai pada selesainya, biar kekuatan Allah nampak di dalamnya, sehingga benar-benar persekutuan kami benar-benar tidak menjadi sia-sia dan percuma, tetapi di dalamnya ada kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang dipersiapkan Tuhan untuk mengambil bahagian dalam pelayanan Tuhan yang kudus dan mulia di sepanjang persekutuan ibadah. Baik pemain musik, worship leader, singers, hamba Tuhan yang nanti menyampaikan suara Tuhan dalam persekutuan ini, kami bawa dalam tangan kuasa Tuhan, dan pengurapan secara khusus dan luar biasa Tuhan curahkan, sehingga benar-benar mendatangkan berkat bagi kami semua. Jemaat Tuhan, masyarakat yang mendengarkan suara toa ini dapat dijangkau. Kami percaya kekuatan Tuhan akan turun dan memenuhi kehidupan kami semua. Setiap taktik kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak, patahkan kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya persekutuan kami saat ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur membuka persekutuan kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa kepada Bapak Pendeta Muda Vence Tambun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat yang di rumah masing-masing, bahkan sidang jemaat yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan hidup kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan. Amin Tuhan Yesus. Besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa
besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Jalanmu Raja segala bangsa Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah, haleluya, pada apapun juga. Sebelum ku coba mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, aku tak akan menyerah. Tuhan, saya serahkan kepada pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh riala mashi vola bosandane. I vivolo boshikarada bashi. I vivolo bosandane. Engkau Tuhan yang tetap besar. Engkau Tuhan yang tetap bersama kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu yang terus berjalan dalam iman dan keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Oh, we follow the name, the Holy Spirit God. I will follow namo. Mari umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita yang ada di tempat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. I will follow. Mari semua mengangkat tangan, mengangkat wajah. Kalau kita masih boleh mengangkat tangan kepadanya, ini adalah anugerah Tuhan. Ini bukan kuat kita, bukan karena kita tahu menjaga diri kita,
bukan karena kita tahu berbuat baik, bukan karena kita lebih dari yang lain, tapi sesungguhnya oleh anugerah Bapa yang besar yang masih memimpin, mengayomi kita dengan belas kasih-Nya yang hebat. I vivolobosi, viblorebosandhanem, I vivolomosai. Mari kita beri sanjungan kepadanya. Mari kita beri sembah kepadanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh radabashandanem. The Holy Spirit God. Piploreboshi. Wenemosidhanem. Aidoluriolobosaidanem. Apakah yang akan memisahkan kami dengan kasih Kristus? Tidak ada. Karena Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami jauh sebelum dunia dijadikan. Dan Engkau telah menaruh rancangan yang lebih atas kami semua. Oh, terima kasih Bapa untuk semuanya. Apa yang teralami dalam hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, untuk segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang punya kendali. Engkau yang mampu memproteksi, melihat semua sisi-sisi akan dunia ini. Bahkan Engkau tahu melihat kami sebagai umat-Mu dan anak-anak-Mu yang membaktikan diri sepenuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar itu. Bapa yang memberi pengampunan buat kami. Bapa yang memberi kesanggupan buat kami untuk ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, tiliklah setiap jemaat Tuhan yang telah mengangkat tangan dan wajah dan hati mereka kepada Engkau. Bapa yang telah menyanggupi kami semua ada di hari ini. Sungguh kesanggupan Tuhan nyata buat kami, umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah segala pujian kami, layak Tuhan menerimanya. Inilah segala penyembahan kami. Kami beri tidak peruntukan kepada siapapun dalam dunia ini, tapi hanya kepada Bapa, Yesus Tuhan kami, Roh Kudus yang senantiasa ada menuntun jalan kehidupan kami sehingga kami ada sampai pada hari ini. Thank you Jesus, to God be glory. Kemuliaan tertinggi hanya kepada Bapa. Berfirmanlah untuk kami semua. Urapi kami, urapi pendengaran iman jemaat Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu. Mari taruh kebenaran sorga untuk diperkatakan. Karena Engkau berfirman, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan berita sorga, akan berita kebenaran firman Tuhan itu. Netralisir atmosfer di tempat ini, di sekitar di mana kami berada, biar tertolak dan terhalangi semua panah-panah api iblis, kuasa jahat setan, roh angkasa di bumi, di bawah bumi, anasir kuasa si Lucifer, semua tertolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan kami dengan Tuhan lewat firman-Mu akan membawa kami mengalami kebangunan rohani, kasih kepada Tuhan, membawa kami tertunduk kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Tuhan yang baik, berfirman dan sampaikanlah kebenaran Tuhan untuk kami semua. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Kepala Gereja yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang indah yang terus membawa kita dalam karya indahnya sehingga kita boleh ada menikmati hadirat Tuhan di minggu ini, di hari ini, di saat ini. Tuhan punya kesanggupan yang lebih dari apa yang kita pikir dalam pemikiran kita. Karena Tuhan kita adalah roh adanya. Cara kerjanya kita kadang tidak melihat, tapi kita mampu merasakan cara kerjanya yang nyata di sekitar kita, dalam kehidupan kita.
karena dia Tuhan yang roh adanya. Kita tidak bisa melihat dia dengan tampilan mata jasmani kita, tapi kita dapat melihat dia dengan mata iman. Dari semua karya yang dia buat, kita dapat melihat dengan mata iman. Kita dapat merasakan. Dan kita semua pun umat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita semua yang ada di tempat ini, kita juga melihat dan merasakan. Kita mampu memberi kesaksian. Kesaksian itu dapat kita saksikan dalam pribadi kita. Dan kesaksian itu dapat kita bagikan kepada sesama kita. Dan kesaksian itu juga dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berkata, semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya coba memaksimalkan waktu. Hari ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapa hari ini. Tuhan beri hari Tuhan buat saya, sehingga saya boleh ketambahan usia, puji Tuhan. Boleh ada di usia 48 tahun. Sebuah perjalanan yang oleh karena Tuhan yang menuntun, memimpin saya, karena kesanggupan Tuhan yang ada dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam tugas kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, maka saya boleh menikmati kesanggupan Tuhan ada di usia 48 tahun. Saya hanya berkata, terima kasih di usia 48 tahun ini saya boleh sehat dan kuat. Walaupun kemarin saya hampir mengalami musibah, saya sudah saksikan 2 bulan kemarin, saya jatuh dari kursi, sehingga rusuk saya ini harusnya patah. Menurut yang ahli pijat, dia bilang sebenarnya dengan posisi gembala ada di atas kursi dengan badan yang sebesar ini jatuh, pasti rusuk itu akan patah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sehingga dia hanya bengkok sadiki, puji Tuhan. Dan ada yang Tuhan kasih karunia untuk pijat, dia uru dan boleh kembali dengan baik dan normal. Dan saya berpikir Tuhan, kalau sampai saya punya rusuk ini patah, berarti saya tidak punya kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan. Pelayanan yang full di minggu-minggu dan di bulan yang berjalan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong sehingga saya merasa sehat dan kuat. Tapi 2 anak buah yang ada di pastori, kembali mereka mengalami ujian. Dan saya sampaikan mengalami berkat Tuhan. 2 bermasalah kaki. Yang satu hari ini dia tidak bisa ada di sini. Yang satu boleh, puji Tuhan. Tapi saya bilang ini adalah berkat Tuhan buat orang semua. Boleh melewati masa ini. Tapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin berbicara tentang kesanggupan daripada Tuhan sendiri. Bacaan firman Tuhan dalam kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita yang ada di gereja, kita bangkit berdiri semua. Saudara jemaat yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, tab kita, HP kita yang ada aplikasi Alkitab. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ayub pasal 42 ayat 1 hingga 6. Firman Tuhan, lembaga Alkitab memberi perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan, silakan duduk. Inilah bagian firman Tuhan. Kita semua kenal dan pahami bagaimana Ayub dalam kisah perjalanan imannya, dalam masa proses iman yang Tuhan izinkan. Ayub menjadi contoh teladan untuk gereja Tuhan hari terakhir dalam menghadapi berbagai situasi yang atas izin Tuhan terjadi. Atas izin Tuhan dunia sedang mengalami sebuah proses perjalanan yang tidak mudah. Tidak hanya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalaminya. Tapi seisi dunia ini, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu kerajaan, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari satu kehidupan manusia kepada kehidupan satu manusia, dari satu status kehidupan manusia, dan selanjutnya sama-sama sedang mengalami yang namanya proses kehidupan yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi kita belajar Ayub bahwa sesungguhnya Ayub dari satu sisi menceritakan sebuah proses iman, tetapi ada sisi lain yang dapat kita telaah, dapat kita pelajari bahwa Ayub dia punya sebuah komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya kesanggupan yang besar atas kehidupannya, atas dunia ini. Di ayat yang kedua yang menjadi bahasan kita saat ini. Ayat yang kedua Ayub pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dia berbicara kepada Tuhan. Dia tidak sedang berteori terhadap Tuhan. Dia sedang berbicara kepada Tuhan. Apa yang dia sampaikan, dia sudah alami dalam hidupnya. Terkadang termasuk saya, banyak berbicara. Tapi apa yang saya sampaikan itu belum teralami dalam hidup saya. Nah saudaraku, Ayub, apa yang dia sampaikan, dia sudah mengalaminya. Mari apa yang kita katakan dalam setiap perkataan kita, terlebih dahulu kita sudah alami dalam perjalanan hidup, dalam iman, dalam percaya, dalam keyakinan kita kepadanya. Daud, Ayub maksud saya, dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Apa saja itu? Tuhan dapat mengizinkan situasi dunia global saat ini seperti ini. Tapi Tuhan juga sanggup mengerjakan pemulihan. Sama seperti Ayub. Tuhan izinkan Ayub berjalan dalam sebuah proses ilahi. Tapi Tuhan juga sanggup memulihkan dia pada titik akhir. Dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan mampu mengerjakan pemulihan. Saudaraku, sehingga Ayub bilang, aku tahu. Saudaraku, kalau Ayub dalam pengakuannya kepada Tuhan, Ayub tahu siapa Tuhan. Mari hari ini kita tahu siapa Tuhan kita. Amin saudara. Sama seperti Ayub, ungkapannya aku tahu. Mari kita juga mau tahu siapa Tuhan kita. Jangan kita hanya mau lebih tahu siapa itu corona, saudara. Iya kan? Oh, sampai pun banyak orang hamba Tuhan pun khotbah. 1 jam dia khotbah. Oh, 45 menit dia bicara bukan firman lagi. Tetapi dia bicara tentang COVID-19. Bukan salah berbicara COVID-19. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan. Bahkan dalam perenungan firman Tuhan. Bicara tentang kesanggupan Tuhan. Amin saudara. Bicara Tuhan yang besar. Ayub sudah mengalami ketika dia dalam tekanan. Dia coba berkeluh kesah. Oh, seakan-akan dia juga hampir mempersalahkan Tuhan. Dan dia berkeluh kesah. Dia berkata-kata dalam keluh kesahnya. Dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia mulai berbicara tentang kesanggupan Tuhan. Dia mulai dibawa dalam gerakan pemulihan daripada Tuhan. Bahkan di ayat yang kelima dia katakan. Dari
Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh, haleluya. Di pasal-pasal sebelumnya dia banyak berkeluh kesah. Wajar manusia sama seperti kita kalau melewati pergumulan. Kadang pun ada keluh kesah yang kita sampaikan kepada sesama kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kita ingin cari perhatian terhadap sesama. Tapi sebenarnya sesama kita manusia sama. Dia juga punya pergumulan. Dia juga punya keluh kesah yang sama adanya. Sehingga Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Dengan pergumulan yang berat. Tadinya Ayub dia mendengar Tuhan hanya dari kata orang. Tapi sekarang dia mampu melihat Tuhan. Mari kita mampu melihat Tuhan dari pergumulan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Kadang memang Tuhan izinkan pergumulan supaya kita ada di titik terendah, kita mampu melihat Tuhan. Kadangkala kalau kita tidak dalam pergumulan, kita merasa sombong, merasa hebat, merasa mampu, lebih tahu dari orang lain. Oh, Tuhan izinkan sebuah pergumulan supaya kita ada di titik terendah. Supaya apa? Supaya kita mampu memandang kepada Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini hanya oleh karena Tuhan sendiri, hanya oleh karena kesanggupan Tuhan sendiri. Di ayat yang ke-6 Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya katakan tadi ada perkataan-perkataan kesal daripada Ayub. Oh, yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dia berkeluh kesah. Tetapi di ayat yang ke-6 ada sebuah pengakuan. Oh, dia mencabut dia punya perkataan yang pernah dia sampaikan tentang Tuhan. Keluh kesahnya. Oh, dari titik-titik ini di ayat yang ke-7 dan selanjutnya, maka Tuhan hadir dalam gerakan pemulihan yang besar atas kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesanggupan-kesanggupan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita dari keberadaan latar belakang seperti apa. Di dalam firman Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, diungkapkan di situ bahwa kata firman Tuhan, Yesus harus tinggal di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu terjadi. Artinya Yesus harus ada di sorga sebelum dia datang kali kedua. Dia akan mengerjakan Roh Kudusnya, akan mengerjakan pemulihan terhadap gerejanya, terhadap umatnya yang hidupnya amburadul, hidupnya ada dalam tatanan dosa. Yesus harus tinggal di sorga. Ada kerja Roh Kudus untuk dia menginsafkan, karena salah satu fungsi daripada Roh Kudus, dia hadir untuk memberi pengurapan dan dia hadir untuk memberi keinsafan terhadap umatnya, terhadap gerejanya. Jadi kita bersyukur sampai hari ini ada Roh Kudus yang setiap saat tampil untuk memberi pemulihan terhadap kita, memberi pemulihan terhadap kita, memberi kesadaran kepada kita, membawa kita pada titik terendah dan menyadari bahwa kita butuh dia dan dia akan mengerjakan pemulihan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerja Tuhan yang ajaib dan luar biasa terhadap gerejanya, terhadap umatnya. Lalu kita baca ayat yang ke-10 di Ayub pasal 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Tuhan mampu mengerjakan pelipat gandaan terhadap kita, terhadap gerejanya, terhadap umatnya. Saudaraku, saya percaya bahwa setelah pasca COVID-19 ini, Tuhan akan mengerjakan gerakan spektakuler untuk gerejanya. Karena hampir 3 bulan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja, betul, kita tidak datang di rumah gereja secara fisik,
Tapi setiap saat kita datang kepada Tuhan dalam doa dan puji dan sembah, ada mezbah, ada tabu Tuhan. Oh, yang kembali ditata oleh setiap gereja-gereja, oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan, menaikkan doa dan sembah. Dan Alkitab katakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Kita akan melihat pasca COVID-19 ini, Tuhan akan mengerjakan pelipat gandaan yang besar. Tuhan akan mengerjakan pelipat gandaan yang besar. Dari sisi penuaian, dari sisi kuasa, dari sisi segala sisi dalam tatanan kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia sanggup mengerjakan itu. Janji Tuhan dalam segala janjinya itu iya dan amin. Oh, puji Tuhan. Olehnya itu kita bersyukur dan bersuka cita di hari ini. Kita ada di tempat ini. Walaupun kita belum ada pada new normal yang sempurna. Tapi kita menanti waktu itu. Kita berdoa. Ada pada waktunya Tuhan. New normal yang sedang digagas oleh pemerintah. Dan pasti Tuhan akan mengkondisikan baik. Sehingga kita jemaat Tuhan akan punya waktu. Tidak dibatasi lagi dengan situasi. Kita akan bersama-sama di rumah Tuhan. Di tempat ini kita akan bebas memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sabar saja, tunggu waktu Tuhan. Karena Alkitab bilang untuk segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ada waktunya, ada masanya, ada waktu Tuhan hadir dengan kasih pemulihan yang besar daripada Tuhan. Sama seperti Ayub, dia mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Sehingga Alkitab memberikan kesaksian yang sangat luar biasa terhadap Ayub. Di ayat yang ke-15. Di seluruh negeri tidak terdapat, saudara baca ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Awalnya dia kehilangan anak 10-nya. Oh, dia kehilangan seluruh harta bendanya. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian. Sesungguhnya Ayub ada pada posisi dimuliakan Tuhan. Di negeri di mana dia berada, anak-anaknya, adalah anak-anak yang menikmati berkat dari Tuhan. Saya percaya hal demikian pun akan Tuhan buat kita semua. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya hati percaya kepadanya dengan keyakinan yang sungguh. Tuhan kita yang berjanji, Dia tidak pernah untuk tidak melaksanakan apa janjinya. Dia akan mengerjakan pemulihan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 3:21, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru Dia akan datang. Berarti ada ruang Roh Kudus bergerak hari ini. Mari kita sambut Roh Kudus bergerak dengan karya pemulihannya atas hidup kita semua. Jangan menolak Roh Kudus. Oh, jangan mendukakan Roh Kudus. Mari sambut Roh Kudus yang sedang membawa kita dalam pemulihan kasih, dalam hidup tertunduk kepadanya. Sehingga hidup kita akan indah, hidup kita akan maksimal. Ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Bapa, mari Roh Kudus bantu kami, maksimalkan iman kami teguh kepada Engkau. Kami tidak akan terbawa dengan masalah yang sedang melanda dunia, melanda kehidupan di sekitar kami. Kami akan mampu terangkat dan berkata, syukur ya Aba ya Bapa, kasih setiamu tak pernah terhenti buat kita semua. Saudara percaya dan imani kuasa pemulihan Tuhan ada sampai hari ini. Dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap gerejanya yang punya hati datang kepada Dia. Karena Dia berkata bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan hal yang ajaib luar biasa dalam hidup kita. Saya akhiri khotbah saya. Kita kembali baca Ayub 42 tadi. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
Haleluya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang menggagalkan adalah setan. Setan coba menggagalkan rencana Tuhan indah terhadap Ayub. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu. Dalam bacaan awal Ayub 1. Oh, Tuhan hanya mengizinkan. Silakan engkau iblis korek apa yang ada di luar daripada Ayub. Tapi hidup daripada Ayub jangan engkau apa-apakan. Artinya Tuhan bertanggung jawab. Berjanji mengerjakan pemeliharaan. Ayub boleh kehilangan semuanya awalnya. Tapi pada akhirnya Tuhan ganti dengan berkat yang besar, ajaib dan luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari tundukkan kepala semua. Ya Abah, ya Bapa, Tuhan yang baik. Kami telah mendengar firman-Mu. Engkau Bapa yang sanggup. Dan kesanggupan Tuhan melebihi kesanggupan dunia ini. Kesanggupan Tuhan melebihi kesanggupan kami manusia. Engkau berfirman bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Bawa kami terus dalam kepatuhan, dalam komitmen yang sungguh kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk karya besar Tuhan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bawa kami terus berdiri dalam posisi iman. Bawa kami terus segera di dalam Engkau. Dan segera Tuhan juga akan senantiasa dilimpah ruakan dalam kehidupan kami semua. Mari jemaat Tuhan, mari Anda yang ada di gedung gereja, kau yang ada di rumah masing-masing, mari kita angkat tangan dan memuji Bapa di sorga. Dan karyamu, amin Tuhan. ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, haleluya. Tuhan, Kau serahkan. We invite Jesus, the Holy Spirit God. Tuhan besar, Tuhan ada buat kami. Serahkan hidupku, pulihkan dengan roh-Mu. hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku Mari kita angkat tangan kepadanya. menggenapi firman. Mari kita semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini kita angkat tangan. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita mengangkat tangan kepadanya. Kau bersama Tuhan berkuasa mengerjakan kasih pemulihan. dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Oh, kami menggenapi janji Tuhan dalam hidup Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. We bless the Boshe. Nai dolore boshandane. Oh haleluya. Mari beri penyembahan pengagungan kepada Raja-Mu. We glory boshandane. We beri name boshandane. Holy, holy, holy. We glory boshandane. I will glory boshandane, Lord. Holy fosi for the side and we glory name boshandane. We glory say, oh hallelujah. I will glory sikara. Triana boshandane, Lord. For fosi fisere bose. Let us see. I will glory come Sunday. Oh, I will glory the Holy Spirit, God. Sikara
mata karana mana. I will holy the name. We bear the name. We bear the name. The Lord is the name. I will holy alabasai the name. Sikara da 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 da. Hallelujah. I will follow the name. Why we born a sikara? Why we born a Oh, Tuhan sanggup bawa hidup kami terangkat. Tuhan bawa kami. Tuhan sanggup bawa kami terluput dari masa sukar. Tuhan mampu sanggup mengangkat gerejamu dalam posisi bangkit dalam kemegahan Tuhan. I will only sing the name. Bawa kami dalam kemegahan-Mu. Bawa kami dalam posisi cara Allah. I will only see the name alone. For the see them, let read the name. We will let us see the Jesus, the Holy Spirit God. I will only We pray, we pray, we pray. Hallelujah. Oh, Sikaradabadabase. Roh Kudus, kesanggupan Roh Kudus, dahsyat ajaib. Kesanggupan Tuhan untuk mengangkat kami ada di tataran Tuhan sendiri. Ada di tataran bersyukur, ada di tataran taat kepadamu, ada di tataran menyembah Bapa. Father Jesus the Lord, I'm on a minute mana. Why the Lord must see the Lamb, the Holy Spirit God, to reveal the Boshikara. I will follow Bosai, Bapa. Sanggup Tuhan atas hidup kami. Sanggup Tuhan membawa kami dalam keluputan yang besar. Sanggup Tuhan membawa kami mengalami lompatan. Oh, mengalami fase-fase hidup kami. Ada pada gerakan-gerakan lebih dari Tuhan sendiri. Emolomosai, bawa kami dalam etapa akhir Tuhan, di mana Engkau akan datang dengan kasih pemulihan, kasih penuaian, kasih mujizat besar. We foresee lenomo, we pray namanya say, follow sikerebosai. Kami terus menanti kesanggupan Tuhan. Kami tidak sanggup, kami terbatas. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di rumah, angkat kembali tanganmu. Bapa, inilah tangan-tangan kami yang tak sanggup tanpa Tuhan. Inilah tangan-tangan kami yang terbatas tanpa tangan Tuhan. Kerjakanlah kesanggupan itu di tangan-tangan kami, di kaki-kaki kami, di seluruh pikiran kami, di seluruh eksistensi kehidupan ini. Sehingga dengan kesanggupan Tuhan, kami mampu menunjukkan warna kasih. Kami mampu menunjukkan bahwa kami sudah dipulihkan, bahwa kami sudah dipulihkan, bahwa kami sudah dipulihkan, bahwa kami sudah dipulihkan, bahwa kami sudah dipulihkan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. We bled about Sheila Lavoro. Tuhan pulihkan kami semua, sehingga kami kembali berjaya dalam hati yang ditopang, dalam hati yang disegarkan, dalam hati yang ditunjukkan langkah-langkah yang harus kami ambil, langkah-langkah yang harus kami perkatakan. Oh, kami tidak berkeluh kesah lagi, tapi kami akan berkata Tuhan kami sanggup. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami semua. Bapa, inilah umat-Mu yang ada mengangkat tangan kepada Tuhan. Adakah mereka yang sedang mengalami pergumulan berat? Yesus, Engkau tahu Bapa, sanggupi umat-Mu. Ada mereka yang sakit di rumah, mungkin mereka masing-masing. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja, anak-anak kami balita, ada lansia, ada ibu-ibu hamil Tuhan. Oh Jesus, kasih Tuhan turun. Oh, ada yatim piatu. Tuhan tahu pergumulan kami. Memang kami harus bergumul di bumi. Kesaksian Ayub pasal 7 ayat pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Tapi kami percaya kami tidak bergumul sendiri. Kami punya Tuhan dan Roh Kudus yang setiap saat ada. Engkau terlatih, Tuhan mampu, Tuhan sudah melakukan itu.
bagi nabi-nabi, bagi rasul-rasul, dan juga bagi kami gerejamu, umatmu yang datang kepada Tuhan. Berkati jemaatmu yang sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Tuhan tolong jemaatmu yang menghadapi masalah rumah tangga, satukan kembali mereka dalam kasih anugerah Bapa yang besar. Tertolak setiap roh yang tidak dari Bapa. Hidup mereka diberkati, dipulihkan, diangkat pada tataran, pada tangan Tuhan yang besar, sehingga hidup mereka ditambahkan, digandakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami semua. Pegang dengan kasih karunia-Mu, kami tetap memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih Tuhan yang besar yang Tuhan buat, Tuhan selenggarakan dalam hidup ini. Kami semua umat-Mu yang datang kepadamu Bapa. Pegang terus tangan kami, dan langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang terus memuliakan Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang kudus dan yang agung. Bapa yang punya kepedulian buat kami semua. Sambut, terimalah puji dan sembah kami. Di pagi ini Bapa, kami beri dan peruntukan kepada Tuhan. Dan kami katakan, Tuhan sanggup atas hidup kami. Tuhan sanggup atas keluarga kami. Tuhan sanggup atas pelayanan kami. Tuhan sanggup atas pekerjaan kami. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita sanggup dalam segala hal untuk Dia kerjakan buat kita semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan semuanya. Kami dalam pengurapan yang terjaga. Ampuni kami semua dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Malah yang baik. Kepala gereja yang agung. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, lewat kebenaran firman Tuhan, kita semuanya telah diberkati, dan kepada Bapak Gembala yang telah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita datang dalam penyampaian, dan untuk penyampaian serahkan kepada sekretaris gereja. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum saya akan menyampaikan informasi pengumuman, karena hari ini adalah hari ulang tahun dari Bapak Gembala. Jadi saat ini kita akan menyaksikan pemasangan lilin dari Bapak Gembala didampingi oleh Ibu Rohani. Nanti dituntun oleh Pendeta Muda Ibu Heti Smolang Tambun selaku Wakil Gembala bidang tata layanan. Silakan. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang terindah Tuhan beri bagi kita semua. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dengan apa yang kita lakukan di hari ini, kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh rahmat dan anugerahnya, hari ini orang bersuka cita. Baik jemaat Tuhan yang ada di sini, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang telah menyaksikan siaran ini, masih ada acara selanjutnya. Karena hari ini adalah momen yang terindah untuk Pak Gembala kita hari ini. Boleh ditambahkan Tuhan umur lagi sehingga hari ini Pak Gembala boleh berulang tahun dan ulang tahun yang ke-48 tahun. Dan sebelumnya saya memohon maaf kepada pemerintah Desa Kakenturan karena jam memang sudah molor, sudah lewat. Karena ini momen
dari jemaat GKMI Tiberias Kakenturan yang tidak harus dilewatkan tapi harus dilaksanakan karena momen ini hanya satu kali, sehingga kami mengambil kesempatan untuk hari ini di hari ulang tahun dari Bapak Gembala Pendeta Hani Kolamban Laluyan yang ke-48 tahun, semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi mohon maaf kepada pemerintah, baik yang ada di pos dan ada di mungkin perampatan-perampatan jalan yang sementara menjaga. Mohon maaf, minta mungkin 5 atau 10 menit untuk momen ini. Puji Tuhan, kita bersuka cita, kita bersukaria hari ini. Karena momen yang terindah Tuhan boleh masih berikan lagi bagi kita semua jemaat, hamba-hamba Tuhan. Lebih khusus Bapak Gembala yang hari ini boleh berhari ulang tahun yang ke-48 tahun. Dan saya jemput kepada semua jemaat yang ada di rumah masing-masing dan ada di gereja untuk kita bangkit berdiri. Dan sebelumnya ada pemasangan lilin, kita akan menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur. Dan saya mengundang Bapak Gembala bersama Ibu untuk ada di depan untuk pasang lilin angka 48 tahun. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan pemasangan lilin dari Bapak Gembala didampingi oleh Ibu Rohani yang terkasih. Pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puji Tuhan, lilin telah menyala, tandanya terang kasih Kristus ada dalam kehidupan keluarga Kolamban Laluyan, lebih khusus Bapak Gembala yang hari ini berhari ulang tahun. Tandanya bahwa terang Tuhan akan terus menyertai perjalanan Bapak Gembala dalam tugas dan dalam pelayanan. Namun diiringi dengan susah dan duka, susah dan senang dalam pelayanan. Tapi Yesus selalu ada bersama, menuntun seperti apa yang telah dikhotbahkan tadi, bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong dan menuntun perjalanan hidup dalam tugas, karya dan pelayanan. Terus dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan secara luar biasa lagi, sehingga pelayanan di tempat ini semakin maju. Semuanya untuk hormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan orang telah lihat lilin telah menyala. Dan lilin ini cuma simbol, dan kembali lilin ini akan ditiup. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, puji Tuhan. Boleh kasih salam, Ibu Gembala kasih salam kepada Pak Gembala. Tandanya hari ini berhari ulang tahun, 48 tahun yang sudah dijalani mulai dari masa bayi sampai hari ini. Pertolongan selalu nyata dalam tugas kerja, dalam pelayanan, terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan ya, kita akan mendoakan Bapak Gembala. Dan saya mengundang seluruh ketua-ketua Komsel untuk maju ke depan, dan untuk doa ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala Pastoral. Seluruh hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua Komsel untuk tampil ke depan, kita akan mendoakan ulang tahun dari Bapak Gembala. Puji Tuhan,
Hari ini satu sukacita yang besar yang dirasakan oleh keluarga Gembala. Ulang tahun yang ke-48. Dan sesungguhnya pertolongan Tuhan nyata bagi pelayanan Gembala dan kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita satu dalam doa, kita mengangkat doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur serta hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga atas segala yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus pelayanan yang ada di tempat ini, terlebih khusus keluarga Gembala, terlebih khusus Bapak Gembala yang hari ini berada di usia 48 tahun. Selama 48 tahun mereka merasa menikmati pertolongan Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang dirasakan, dialami, suka dan duka silih berganti dalam kehidupan mereka. Namun sampai hari ini mereka masih ada, mereka tetap berdiri kuat. Semuanya karena topangan Tuhan yang luar biasa. Dalam tugas sebagai kepala rumah tangga, sebagai gembala sidang kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Pertolongan Tuhan bukan berhenti sampai di usia 48 tahun. Namun kami percaya penyertaan-Mu akan terus nyata sejauh mana Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan. Beliau ada di tengah-tengah dunia ini mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami percaya pendampingan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Kekuatan ilahi akan terus menyertai pelayanan hamba-Mu dalam tugas kerja pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluarga, istri, anak, cucu semua diberkati. Seisi rumah Gembala diberkati. Dan kami percaya mereka akan terus melihat karya-karya Tuhan yang akan terus nyata dalam kehidupan mereka dalam tugas dan pelayanan. Kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini menopang pelayanan yang Gembala kami. Kami percaya kekuatan Tuhan, hikmat marifat surgawi akan mengiringi pelayanan kami. Sehingga kami akan melihat kemajuan demi kemajuan akan kami raih dan kami alami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat-Mu diberkati, Bapak Ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Penyertaan-Mu akan terus nyata bagi mereka. Dan mereka akan terus melihat karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Setiap hambatan, halangan, rintangan, apapun bentuknya yang menghambat pelayanan kami di tempat ini. Sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang akan jadi milik bagian kami. Dan biarlah hari ini syukur dan pujian yang kami akan naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, sambut dan terimalah doa kami. Kami bawa dan persembahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat Bapak Gembala di usia ke-48 tahun hari ini. Walaupun di suasana COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita kita, jemaat dan hamba-hamba Tuhan di hari ini merayakan hari ulang tahun dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya diserahkan kepada sekretaris jemaat. Jadi puji Tuhan, saya mewakili majelis jemaat menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Gembala Pendeta Hani Kolaman MTH bersama dengan keluarga bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi, terima kasih kepada yang melayani di ibadah ini Pendeta Hani Kolaman. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga, bahkan pelayanan Tuhan Yesus sertai. Semua yang terlibat, yang melayani di hari ini Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada pemerintah desa yang terus antusias menjaga keamanan dan ketertiban ketika beribadah walaupun saat ini susah dikit lewat. Tuhan Yesus memberkati para perangkat desa yang tetap stay
dalam posko yang menjaga sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar setelah selesai ibadah untuk komunitas pelayan, untuk ke rumah gembala, kita akan jamuan kasih bersama. Dan jadi di rumah gembala di Talaga, jadi di belakang rumah. Habis ini kita berpindah di sana untuk kita santap kasih bersama. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang minggu lalu telah berkorban untuk kita membagi kasih lewat hasil pertanian kita. Tuhan Yesus memberkati, sudah disalurkan di GKMI wilayah Manado 4. Tuhan Yesus memberkati, bahkan keluarga-keluarga yang sudah merelakan kendaraan yang sudah dipakai, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, inilah penyampaian dan selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sidang jemaat tempat ini saya undang kita bangkit berdiri, dan sidang jemaat yang di rumah masing-masing kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Agunglah Tuhan, mulialah karyamu. Dan terima kasih untuk kesanggupan-kesanggupan Tuhan yang terus nyata dan teralami dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Pribadi, keluarga, aktivitas pelayanan. Semuanya oleh karena kesanggupan Tuhan memungkinkan kami berdiri tegak, memungkinkan kami menjalani akan kehidupan ini. Siapakah kami di hadapan Engkau? Kami jadi biji mata Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, untuk pengorbanan Tuhan. Membawa kami ada di areal tataran kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk hari Tuhan. Tuhan beri buat kami hari ini khusus hamba-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk segala yang indah yang Tuhan beri buat kami, keluarga, rumah tangga, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Tuhan mampu menjangkau seluruh sidang jemaat GKMI Tiberias Kekenturan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak remaja, anak-anak kecil, balita, bahkan sampai kepada ibu-ibu hamil, sampai kepada lansia, janda duda, yatim piatu. Tuhan mampu proteksi umat-Mu dengan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan jumpai mereka sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa keajaiban Tuhan yang besar. Mereka yang tertutup jalan, mari Bapa bukakan jalan baik baru buat kami. Kerjakan pemulihan yang nyata, sebab hidup kami hanya oleh tangan Tuhan yang besar. Mereka yang sedang dalam masalah rumah tangga dan ekonomi, Tuhan mampu dengan kuasa pemulihan, menyatukan dengan kasih anugerah dari Bapa. Berkati usaha jemaat Tuhan yang berbeda-beda, baik sebagai petani, pedagang, peternak, wira swasta, perketringan, pertambangan, pegawai negeri,
Mari Tuhan lihat setiap usaha-usaha jemaat Tuhan. Khusus berdoa pertanian kami. Oh, yang Tuhan percaya di tanah yang subur ini, setiap tanaman kami, hasil hortikultura diberkati oleh Tuhan, tumbuh dengan baik, maksimal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bergerak dengan cara Tuhan. Berkati umat-Mu dalam setiap profesi kami semua. Bapa, aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah membagi kasih untuk kami sebagai jemaat GKMI, dalam keluarga internal GKMI. Lihatlah pengorbanan jemaat Tuhan. Mereka yang sudah berkorban, Kau berkati. Yang belum, masih ada waktu untuk kemudian. Mereka digerakkan oleh Tuhan untuk membagi kasih dari hasil bumi yang Tuhan percayakan buat kami semua. Setiap taburan kami tidak sia-sia. Pengorbanan jemaat dari hasil hortikultura Tuhan lihat. Dan jemaat juga yang berkorban, merelakan kendaraan-kendaraan mereka untuk dipakai dalam mengangkut akan hasil bumi ini. Dihantar ke jemaat-jemaat yang kami tuju. Mari Bapa, Tuhan lihat setiap pengorbanan kami semua. Bapa, terpuji nama-Mu untuk selamanya. Berkati kami yang ada di desa Kekenturan ini. Berkati masyarakat desa Kekenturan Raya ini. Kami dari berbagai status kehidupan. Oh, Tuhan mampu melihat dan memberkati. Berkati setiap gereja-gereja-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai satu tubuh Kristus saling menopang dan melengkapi satu dengan yang lain. Sebab kami adalah tubuh Kristus. Berkati desa ini. Berkati tanah desa ini, berkati pemerintah desa kami, hukum tua dan semua jajaran perangkat pemerintahan di desa. Limpahi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami doa untuk pemerintah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai pemerintah tingkat pusat, presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan di pusat, MPR, DPR, angkatan bersenjata. Mari satu padukan mereka semua dalam konsep kasih dari Tuhan, khususnya menangani persoalan global di bangsa kami, di dunia ini. Cakapkan pemerintah kami, sehingga dari persoalan ini Tuhan mampu melatih bangsa kami untuk menikmati berkat Tuhan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Berkatilah gereja-gereja yang ada di Indonesia. Berbagai sinode gereja Tuhan hadir memperlengkapi kami semua. Tuhan mendengar doa-doa umat-Mu yang sedang dipanjatkan kepada Bapa. Kami yakin doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami akan melihat pelipat gandaan Tuhan dari doa-doa yang kami sampaikan kepada Bapa. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan mampu menjawab doa-doa orang benar. Haleluya. Kerjakan keselamatan untuk Indonesia. Kerjakan keselamatan dari pulau ke pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuailah bangsa ini. Tuhan yang empunya bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami doa untuk mereka yang jadi korban COVID-19. Tolong hibur keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarga yang mereka kasih. Hibur mereka. Mereka yang lagi sakit sedang positif sembuhkan oleh kuasa tangan Yesus yang besar. Dalam nama Yesus, kami semua juga Tuhan pagari. Tuhan sanggup menaruh kami kekuatan imun yang besar, kekuatan tubuh yang besar. Dalam nama Yesus, pagari kami umat Tuhan, pagari kami jemaat-Mu, pagari kami masyarakat Kekenturan, Modo Inding, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang sanggup menolong kami umat-Mu selain Engkau Tuhan Bapa yang kekal. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Berkati gereja kami, berkati pimpinan gereja kami GKMI, pengurus pusat daerah wilayah gembala sidang, seluruh jemaat GKMI yang ada di Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Jadikan wadah ini untuk masuk dalam penuaian global hari terakhir ini. Pelayanan kami GKMI di Modo Inding, di Kokapoi, di Sinisir, terus kami percaya Tuhan bawa pelayanan kami ini ada di dalam kesanggupan Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang tampil dalam pelayanan di ibadah raya pertama, sebentar ibadah raya kedua, bahkan pelayanan kami di minggu berjalan ke depan, baik dalam perkunjungan hari ulang tahun, ibadah-ibadah kami percaya satu saat new normal ini
akan tiba sampai di Kagenturan, sehingga kami akan beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang sekian waktu beribadah di rumah. Mereka akan berbondong-bondong ada di sini untuk kami menaikkan puji dan sembah dan pengagungan dan penghormatan kepada Bapa yang agung. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya, apa yang Tuhan beri dan karuniakan buat kami semua. Siap kami tinggalkan tempat ini. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa Israel, memberkati bangsa Israel. Dari tempat ini kami akan ke rumah, ke kolam kami sebentar untuk jamuan kasih. Oh, kami percaya Tuhan beri cuaca penerangan yang terbaik semuanya. Kami diberkati oleh Tuhan untuk anugerah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan wajahmu. Mari kita berkati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dengan berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Mari kita berkati bangsa Israel dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan berkat-berkat ini datang dalam hidup kami pribadi, keluarga, gereja kami, desa kami, bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan pulanglah, terimalah berkat dari Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan perhadapkan wajahnya dan hatinya kepada setiap sisi kehidupan kita semua, dimanapun kita pergi dan berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terperintah, berotoritas, berdaulat penuh dalam keseluruhan tatanan eksistensi kehidupan kita. Mulai pada saat siang ini, sore, malam, besok, dan seterusnya. Bahkan sampai hari Maranatha, itulah Yesus datang kedua kali menjemput setiap umat Tuhan. Kita ketemu Tuhan, hidup bersama Tuhan dari kekal sampai kekal. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang